Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo ini tengah hangat diperbincangkan dalam perpolitikan tanah air. Poster atau baligo yang beredar di Nusa Tenggara Timur yang menampilkan Prabowo Subianto dengan Gibran begitu menyita perhatian banyak orang, terlebih lokasi pemasangan poster atau baligo tersebut berada di lokasi yang cukup strategis tempat lalu lalang banyak orang. Akhir-akhir ini memang tengah ramai diperbincangkan tentang penunjukan Gibran oleh beberapa relawan dan simpatisannya untuk dijadikan bakal calon presiden mendampingi Prabowo Subianto. Meskipun mungkin ini cuma sebatas wacana belaka, namun cukup banyak yang mengaminkannya. Jika dilihat dari kacamata politik, pemilihan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo memang terlihat mengada-ada. Karena sebagaimana kita ketahui, Gibran yang baru saja menjabat sebagai wali kota ini belum cukup banyak jam terbang dalam dunia perpolitikan ataupun pemerintahan. Sehingga belum terlihat adanya track record yang signifikan yang bisa dijadikan landasan apabila putra dari Presiden Jokowi ini maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada pemilu 2024 mendatang. Ditambah lagi, Gibran Rakabuming Raka merupakan kader dari partai yang berseberangan dengan Partai Gerindra, di mana Gibran adalah kader dari Partai PDI Perjuangan yang mana sudah ada calon presiden yang diusung yakni Ganjar Pranowo. Sehingga terlihat sangat mustahil untuk menduetkan Prabowo dengan Gibran. Meskipun dalam dunia perpolitikan segalanya masih bisa terjadi, sebagai contoh kader PDI Perjuangan yang baru saja dipecat karena berani dengan terbuka memproklamirkan dukungannya untuk Prabowo Subianto. Ya, Budiman Sujatmiko yang baru saja dipecat oleh partai yang membesarkan namanya karena dianggap berkhianat dan membelot. Jika saja Gibran melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko, tentu nasib keanggotaan di PDI Perjuangan sepertinya akan bernasib sama dengan seniornya itu. Karena PDI Perjuangan begitu dikenal dengan aturan dan sanksi yang tegas bagi setiap anggota atau kadernya yang melakukan tindakan yang dianggap tidak sejalan dengan perintah pimpinan partai. Yang patut kita ketahui, banyak dari relawan atau simpatisan Presiden Jokowi yang pada perhelatan pemilu sebelumnya begitu militan mendukung Joko Widodo, kini beralih mendukung Prabowo Subianto. Salah satu alasan relawan atau simpatisan Jokowi berpindah dukungan kepada Prabowo adalah sosok Prabowo dianggap sebagai sosok yang pas untuk melanjutkan pekerjaan Jokowi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Dalam beberapa kesempatan memang cukup sering terlihat kedekatan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto, sehingga menimbulkan opini publik jika Jokowi lebih condong ke Prabowo dibandingkan pada Ganjar yang diusung oleh partainya sendiri yakni PDI Perjuangan. Namun hingga sekarang, wacana duet Prabowo-Gibran masih hanya sebatas wacana belaka atau mungkin hanya sebagai percikan-percikan tensi politik yang mulai memanas. Karena penentuan bakal calon presiden memang masih menjadi misteri dan belum ada satupun dari kubu calon presiden yang mengumumkannya. Sehingga pemilihan atau publikasi bacawa pres yang ditampilkan di publik mungkin hanya sebagai strategi politik untuk melihat reaksi publik atau memanas-manasi pihak lawan saja. Selain Gibran, nama Muhadjir Effendi juga tengah diisukan masuk dalam radar pencalonan bacawa pres untuk Prabowo. Namun ketika ditanya oleh awak media, Muhadjir menjawab jika itu adalah urusan partai politik dan dirinya bukan anggota partai. Muhadjir sendiri sekarang cuma mau fokus pada tugas yang diberikan kepadanya sebagai Menteri PMK dan membantu Presiden Joko Widodo mewujudkan tugas-tugasnya. Apakah mungkin duet Prabowo-Gibran dapat terjadi? Tentu tidak ada yang bisa memastikannya. Kita hanya berharap semoga perhelatan Pilpres yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang berjalan dengan aman, damai, dan jujur.
Karena siapapun calon presiden dan calon wakil presiden yang sekarang ini muncul, semuanya punya cita-cita yang sama, yakni menjadikan Indonesia menjadi negara yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya.